Di tahun 2018, ketika usaha coffee shop lagi mulai digandrungi banyak orang, membuat Aryo itu mulai kepikiran buat ikut juga buka usaha coffee shop. Soalnya di daerah Jakarta Selatan, orang tuanya itu punya sebidang tanah yang gak kepak. Akhirnya setelah mulai belajar tentang kopi, beberapa bulan kemudian, Aryo mulai ngebangun tanah kosong tersebut buat dijadiin sebuah cafe yang gak terlalu besar, kayak coffee shop pada umumnya. Aryo ini menyediakan bangku-bangku dan meja-meja buat jadi tempat nongkrong anak-anak muda. Tapi karena budget yang terbatas, ngebuat Aryo ini yang gak punya duit lagi buat ngegaji lebih dari satu orang. Akhirnya Aryo ini memutuskan buat juga ikut terjun langsung di coffee shopnya dia. Ketika buka, ternyata minat anak-anak muda di sekitaran situ cukup besar. Ngebuat coffee shopnya ini terus-terusan rem setiap hari, terutama di malam hari. Aryo dan satu karyawannya, yang kita sebut aja di sini namanya Jono, biasanya bakalan datang di coffee shop itu jam 11 siang. Sesampainya di sana, mereka itu bakal langsung beres-beres dan mulai ngebuka coffee shop. Kalau siang hari, biasanya ada pelanggan, tapi nggak terlalu banyak. Barulah nih, ketika sore sampai menjelang malam, itu makin banyak pengunjung yang datang dan memenuhi setiap sisi area coffee shop. Area coffee shop milik Aryo ini terdiri dari 3 area. Paling depan itu merupakan parkiran. Lalu masuk ke dalam, itu ada area kasir, ada bar, beberapa bangku dan meja. Terus setelahnya itu, kalau misalkan ke belakang, itu ada area utama, yang pengunjungnya itu ya banyakan di area outdoor itu. Terus di sebelah kanannya, itu ada toilet. Dari hari ke hari, coffee shopnya ini makin lama, makin rem pengunjung. Ngebuat Aryo ini memutuskan buat menambah jam operasional, dari yang sebelumnya itu jam 11 siang sampai jam 11 malam. Jadi dari jam 11 siang sampai jam setengah 1 malam. Tapi walaupun makin ramai, tetap ada hari-hari tertentu yang pengunjungnya nggak terlalu ramai. Biasanya di hari Selasa ataupun Rabu. Nah singkat cerita, setelah beberapa bulan beroperasi, di suatu malam nih, sekitar jam 8 malam, coffee shopnya itu kedatangan satu perempuan. Perempuan ini memesan minuman. Setelah membayar, dia pun langsung jalan ke area outdoor, di area yang belakang nih, yang biasa orang pada duduk di situ, dan duduk di bangku pojokan. Aryo terus aja memperhatikan perempuan ini, soalnya cuma dia yang duduk sendirian, dan gak ada temennya. Sedangkan yang lain itu, biasanya ya datang bergerombol. Setelah sekitar setengah jam, perempuan itu berdiri dan pergi dari coffee shop tersebut. Ya udah, Aryo langsung jalan ke kursi belakang, bekas perempuan itu buat ngebersihin. Nah tapi ternyata minuman yang dia pesan tadi, itu nggak diminum sama sekali. Bahkan ditusuk sedotannya aja juga nggak. Buru-burulah Aryo ngejar perempuan itu buat ngasih minumannya, takutnya dia ini kelupaan kan. Nah tapi pas dikejar itu, sosok perempuan itu udah nggak ada. Beberapa hari kemudian, di hari Sabtu, di tengah ramainya anak-anak muda lagi pada nongkrong, perempuan itu datang lagi. Nah dia lagi-lagi cuma sendirian, dan dia lagi-lagi mesen satu minuman yang sama kayak yang sebelumnya dia pesan beberapa hari lalu. Nah di sini Aryo sempet nanya ke perempuan ini, "Mbak, maaf ini di belakang lagi full banget. Apa udah ada temen Mbak di dalam?" Nah perempuan itu jawab, "Ada kok Mas, mereka udah siapin bangku buat saya." Oi, ternyata kali ini perempuan itu nggak sendirian, seperti coffee shop pada umumnya ya. Kalau misalkan pesan minuman ataupun makanan, pasti ditanya namanya biar nanti dipanggil, dan perempuan itu bisa datang gitu kan ya. Pas ditanya sama Aryo namanya siapa, ternyata nama perempuan itu adalah Lia. Ya udah, Lia ini ke belakang. Minuman pesanan Lia dibuatin sama Aryo, karena Aryo ini masih ingat dengan Mbak Lia ini. Nah dia pengen ngantarin ke belakang, ternyata si Lia ini ngambil sendiri ke depan. Ya udah, minuman itu dikasir, dan Lia pun jalan lagi ke pojokan, dan duduk di balik anak-anak muda yang lain. Beberapa jam kemudian, coffee shop ini udah mau tutup. Nah terus dari tadi itu ya satu persatu gerombolan anak-anak udah pada balik dari situ. Tinggal ada satu gerombolan yang masih duduk di pojokan, dan di antara anak-anak muda ini masih ada Lia di situ. Terus sekitar jam setengah 1 pagi, akhirnya mereka ini pun bubar. Tapi anehnya di sini, Lia itu jalannya paling terakhir, bahkan kelihatan kayak ditinggalin sama temen-temennya ini. Kayak biasa, setelah tutup, Aryo dan Jono harus beres-beres coffee shop dulu sebelum pulang.
Saat Aryo lagi ngebersihin sisa-sisa minuman di belakang, ternyata ada satu minuman yang sama sekali enggak diminum lagi. Pas dilihat ternyata tertulis nama Lia. Lah di sini Aryo bingung dong. Ini kok perempuan, udah 2 kali datang ke situ masih minuman, tapi sama sekali enggak diminum. Bahkan ditusuk pun enggak. Tentu Aryo ini jadi bingung. Ngapain dipesen kalau dia enggak minum? Ya udah, tapi abis itu si Aryo enggak mikir macam-macam, dia pun beres-beres dan pulang. Selang beberapa minggu, ternyata Lia datang lagi. Tapi kali ini, coffee shop itu lagi sepi banget. Karena hari itu hari Selasa, hari yang biasa emangnya agak sepi lah di coffee shopnya si Aryo ini. Saat itu cuma ada sekitar 3 pengunjung yang duduk di area belakang, dan kebetulan Jono lagi izin enggak masuk, jadi di situ cuma Aryo doang yang lagi kerja. Ketika Lia masuk, di sini Aryo baru benar-benar memperhatikan wajah Lia. Ternyata Lia ini ya tipenya si Aryo banget, cantik, agak kurus, lumayan tinggi, rambutnya hitam, panjang. Karena cantik, Aryo pun langsung mikir, wah, bisa kali kenalan, bisa kali ini gue deketin. Di situ Lia pun Mas, mesen isi americanonya ya, 1. Terus Aryo bales kok, tapi diminum gak? Kalau emang nggak bisa minum kopi, nggak pesen juga nggak apa-apa kok, atau mau yang lain? Lia jawab lagi, nggak apa-apa mas, saya pesen aja. Lia ini bayar, terus Aryo bikinin mie is americanonya. Tapi kali ini Lia nggak duduk di bagian belakang, melainkan di bangku tepat, di samping pintu masuk. Jadi di area indoornya, ngelihat Lia duduk sendirian di situ, Aryo ini langsung kepikiran, wah, kesempatan nih buat ngajak ngobrol, pikir Aryo. Langsung deh, dibuatin minumannya. Setelah selesai dibuatin, Aryo nganterin minumannya, sambil basa-basi sama Lia. Akhirnya mereka pun ngobrol-ngobrol di situ. Nah, dari hasil ngobrol-ngobrolnya ini, ternyata di rumahnya si Lia ini, dia itu kesepian. Karena di rumah itu kesepian, akhirnya Lia ini memutuskan datang ke coffee shop. Ya cuma buat ngilangin bosen doang. Di situ Lia ini ngaku kalau dia itu masih kuliah, dan dia itu ngampus di salah satu kampus yang gak terlalu jauh dari situ. Singkat cerita, beberapa jam kemudian udah sekitar jam 9 malam, dan karena pengunjung lain udah pada pulang, Aryo pun memutuskan buat tutup lebih cepat, walaupun di situ masih ada Lia. Aryo pun basa-basi ke Lia ini, maaf karena ini udah nggak ada pengunjung lain, jadinya saya mau tutup lebih cepat, nggak apa-apa ya? Lia pun jawab, ya nggak apa-apa mas. Tapi karena nggak enak, dan karena Aryo ini ngeliat si Lia nggak bawa kendaraan, Aryo pun nawarin Lia buat dianterin pulang. Awalnya ditolak, cuma karena nggak enak, Aryo pun tetap nawarin nganterin pulang, dan akhirnya pas ditawarin kedua ini, Lia mau. Karena Lia ini mau dianterin pulang, akhirnya Aryo beberes seadanya dong. Toh dia itu mikir besok kan ada Juno ya, ya udah diberesin besok aja berdua. Dia buru-buru beres-beres dan nutup coffee shopnya. Dia pun jalan ke motornya bareng Lia, dinyalain, dipanasin sebentar, udah oke. Lia naik, dan mereka pun jalan. Awal perjalanan, mereka ini ngobrol seru banget. Tapi setelah beberapa lama, kok Lia ini nggak ngejawab-jawab lagi? Aryo coba ngajak ngobrol lagi, tapi Lia cuma ngejawab, "Hai men," gitu-gitu doang. Ketika Lia udah nggak ngejawab dan kayak udah nggak excited gitu, Aryo pun di sini mulai ngerasa bulu kuduknya itu merinding. Suasana saat itu, dia tuh ngerasa kayak kok tiba-tiba berubah ya, jadi makin dingin. Dan saat itu, kondisi jalan lagi bener-bener sepi banget. Aryo udah mulai was-was tuh pada saat itu, sampai akhirnya Lia ini ngomong, "Mas, itu rumah saya yang di depan, berhenti di sini aja ya." Aryo pun balas, "Oh iya, yang ini ya." Aryo pun langsung ngeberhentiin motornya, tapi Aryo tuh kebingungan di situ, soalnya di kirinya dia itu cuma ada pepohonan besar doang, dan di kanan itu ada rumah, tapi kelihatannya kayak rumah kosong, berantakan banget gitu. Soalnya dari luar, itu kelihatan kalau bangunannya itu kayak udah nggak terurus, rumput-rumput liar udah pada panjang-panjang, udah pada tinggi-tinggi, dan nggak ada satu lampu pun yang nyala. Buat memastikan, Aryo pun nanya nih ke Lia, "Buat, beneran di sini rumahnya?" "Iya mas, yang ini nih." Lia pun nunjuk ke rumah yang ada di kanan ini, yang kata Aryo, itu kayak rumah kosong, tapi yang lebih parahnya lagi, setelah itu Lia ini ketawa cekikikan, mungkin kayak gini kali ya, terus dia itu melayang ke rumah itu, terbang lewatin pagar, dan hilang di balik pagar. Sontak
Aduh, udah merinding gue. Aryo langsung ngegas motornya dan langsung pulang ke rumah. Sepanjang perjalanan itu, Aryo benar-benar ketakutan, benar-benar gak percaya dengan apa yang baru aja dia alami. Nah, sesampainya di rumah, Aryo itu benar-benar panik banget ya. Baju sama jaketnya itu udah basah banget gara-gara keringatnya itu benar-benar deras banget. Dan di situ Aryo langsung ngerasa badannya itu panas, langsung lemes. Malam itu, Aryo harus minum obat pereda panas dulu supaya bisa tidur. Untungnya begitu bangun besok paginya, Aryo udah ngerasa agak sehat, dan akhirnya dia pun memutuskan buat tetap bisa buka coffee shop. Nah, di sini nih, bagian epicnya, kata si Aryo. Jadi pas Jono datang, dia itu tuh langsung nanya ke Aryo, "Mas, kok semalam tuh Mbak yang tutupnya cepat?" "Saya semalam kesini loh, ya papasan tuh sama Mas pas di jalanan." "Mau kemana emang Mas? Kok arahnya gak ke rumah?" Di situ, Aryo pun jawab ya, karena Jono ini ngeliat Dir. Akhirnya dijawab dengan cukup excited, "Wah, gila banget deh semalam, lu beneran papasan nama gua. Lihat cewek yang semalam gua bonceng gak?" Muka Jono itu kebingungan, katanya, "Perempuan? Dibonceng? Enggak, orang Mas sendirian kok." Dan Aryo pun langsung ceritain semua kejadian yang dialamin War. "Jadi itu semalam gua nganterin cewek yang beberapa kali udah datang ke sini, yang gak pernah diminum tuh minumannya. Pas gua anterin, ternyata itu kuntilanak. Rumahnya itu rumah kosong yang di sana, yang warna putih itu yang di pojokan. Pas dia turun, tiba-tiba dia ketahuan, terus langsung terbang ke rumah itu. Gua, kampret, ternyata kuntilanak." Jono ngedengar itu ya agak-agak percaya gak percaya. "Mas, lu beneran? Jangan bohong, beneran, orang beneran kuntilanak." Sampai panas gua pas nyampe rumah. Di situ, Jono coba mikir-mikir, perempuan, beberapa kali datang, gak pernah minum. Yang mana? Nah, ternyata setelah dijelasin lagi sama si Aryo, si Jono ini, selama ini pas si Lia itu datang beberapa kali, Jono sama sekali gak ngeliat perempuan itu. Jono cuma inget ya, si Aryo ini, dia bikinin minuman, terus, udah gitu doang. Saat itu, Jono ini baru sadar dia iya, waktu itu kan Mas Aryo bikin minuman ya, tapi entah buat siapa gitu, padahal gak ada orang yang mesen. Tapi akhirnya, setelah perdebatan itu, ya gak ada jawaban. Dan Aryo pun bener-bener yakin, kalau perempuan yang datang beberapa kali, yang ngaku namanya Lia, itu ya memang makhluk gaib, ataupun kuntilanak. Tapi untungnya semenjak saat itu, sosok perempuan bernama Lia ini gak pernah datang lagi ke coffee shopnya si Aryo ini. Tapi si Aryo ini, pernahlah beberapa kali pas lagi habis nutup dan lagi jalan pulang, dia itu kayak ngerasa diperhatiin sama sosok perempuan, yang kemungkinan kayaknya itu Lia.